Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Nasinal Farizi. Di sini saya sedikit menjelaskan ya tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan ini identitas mahasiswa saya, yaitu nama saya Muhammad Iqbal Nasinal Farizi. Kemudian alamat saya Jalid Lumajang, kelahiran Lumajang 01 Juli 2023. Ya, fakultas saya yaitu Tarbiyah dan prodi saya PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Status ya mahasiswa. Das matkul. Ya ini wis ya. Sambil dibaca biar saya sendiri tidak membaca terus. Dan ini identitas dosen saya yaitu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPD kelahiran Lumajang. Untuk tangannya saya tidak tahu. Jabatannya yaitu asisten ahli, kemudian jabatan tertinggi yaitu S3, yaitu email sudah tercantum di sini dan statusnya sudah menikah. Oke. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Apa yang dimaksud pendekatan pembelajaran? Yaitu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, terus menginspirasi, mengutamakan, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan toleransi tertentu. Dilihat pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang prioritas atau berpusat pada siswa, yaitu student centered approach. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kemudian di sini yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran, yang dimana Newman dan Logan Abi Syamsul Makmur 2023 mengemukakan 4 unsur strategi setiap usaha, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi, kualifikasi, hasil, yang dimana output yaitu dan dasar saran. Kemudiannya yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya, yaitu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, yaitu basic way, yang paling efektif untuk mencapai saran, yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan saran-saran. Kemudian mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai keberhasilan. Kemudian di sini ada metodenya, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara untuk digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, begitu. Kemudian terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Ceramah. Dengan ceramah itu selesai kita. Kemudian demonstrasi, kemudian diskusi. Kenapa harus diskusi ya? Ya kalau nggak diskusi kita nggak bisa gimana ya? Ibaratnya kita punya ilmu, kita tidak mengajarkan kan tidak didiskusikan, maksudnya bukan diajarkan,
itu kan kayak gimana gitu, masih kurang untuk kepercayaan. Kemudian simulasi, kemudian ada laboratorium, kemudian ada pengalaman lapangan, kemudian ada brainstorming, kemudian ada debat gitu. Kenapa ini debatnya nggak ditaruh habis diskusi ya? Itu kenapa debat itu ditaruh belakang ya? Habis diskusi kita nanti ada forum debat kan begitu. Yang kesembilan, simposium dan sebagainya. Jadi metode pembelajaran itu sangat banyak gitu. Kemudian di sini ada teknik pembelajaran. Oke. Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan metode sertifikasi. Misalkan penggunaan metode ceramah. Nah, tadi kan ada ceramahnya. Ada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersedia, ya, yang terutama secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas begitu. Demikian pula penggunaan metode diskusi. Sebelumnya di sini kan ada yang mana itu misalnya banyak siswa, ada sekitar 40 anak. Nah, kita ceramah, kita itu harus memakai mikrofon, dan juga harus ada sound system. Kenapa harus ada mikrofon dan sound system? Ya karena yang belakang kalau nggak ada sound system pasti akan tidak mendengar apa yang kita omongkan. Gitu. Itu aja wes. Metode diskusi diperlukan untuk teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Yang mana ketika di kelas itu aktif, nah kita itu setidaknya harus membuat kelompok yang mana nanti kelompok para siswa kelompok dan siswa itu dibagi kelompok. Misalnya tadi kan ada 40 siswa, nah itu dibagi kelompok yang mana nanti kelasnya itu pada diskusi itu enak begitu. Kalau kelompoknya pasif, tetap kita harus membuat kelompok yang mana nanti yang dimana kelompok itu bisa menghidupkan forumnya, forum diskusi. Dalam hal ini guru pun dapat berganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Nah, jadi seorang guru itu ya juga harus berganti-ganti, mau pakai metode begini, metode begitu, metode yang saya bicarakan begitu, nggak boleh. Dan lanjut ya. Oke, yang sekarang taktik pembelajaran. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran, sesuatu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakannya dalam penyajiannya. Yang satu cenderung banyak selering dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense humor, tetapi banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang elektronik tersebut. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan yang dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni.
jangan dibutuhkan. Apa itu ya? Apa itu mas? Apa itu Pak Guru? Amin. Yaitu model pembelajaran yang mana apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran sudah terkait menjadi satu yang tadi itu yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran gitu. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru gitu. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan fokus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenan dengan model pembelajaran, George dan Marcelwi, Dendi Supriwan, dan Ahmad Benjamin Benjamin Surasega 1990 mengetengahkan empat model pembelajaran menerapkan ya. Ini mengetengahkan ini sama halnya dengan menerapkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, kemudian model mohon maaf ya, ini PPT-nya ini salah, jadi mohon maaf ya. Yang awal itu model interaksi sosial, kemudian yang kedua pengelolaan informasi, kemudian yang ketiga model personalan humanistik, kemudian yang keempat model modifikasi tingkat laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran gitu. Kemudian itu saja ya presentasi dari saya, baik dari awal sampai akhir. Banyak kekeliruan yang mana bicara saya kurang mengenakan di hadapan panjenengan, dan mohon maaf juga ya agak kaku ya, memang begitu ya. Karena ya di sini kita sama-sama belajar gitu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf yang tidak batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.